Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang listrik. Listrik, sejak Michael Faraday yang lahir pada tahun 1791 di Newington, berhasil menjadi penemu arus listrik. Beliau berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Perkembangannya menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena penggunaannya selalu dipakai pada kehidupan sehari-hari. Listrik benar-benar telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. 5. Pengaruh listrik di bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Sebagai alat perkembangan budaya. 3. Sebagai alat perkembangan sosial. 4. Mempengaruhi kemajuan masyarakat. 5. Memfasilitasi segala keperluan yang berhubungan dengan listrik. Pada saat sebelum ada listrik. 1. Menyetrika baju menggunakan setrika arang. 2. Komunikasi hanya dilakukan tatap muka di satu wilayah saja. 3. Masyarakat hanya bekerja di siang hari. 4. Belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. 5. Kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan pada siang hari. 6. Pemasaran hasil produksi sulit didistribusikan. 7. Kurangnya penerangan saat proses produksi. Setelah adanya listrik. 1. Menyetrika baju menggunakan setrika listrik. 2. Bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Akses informasi semakin tinggi. 3. Kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari. 4. Belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik. 5. Kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya bisa dan banyak dilakukan di malam hari. 6. Adanya kemudahan dalam distribusi hasil produksi. 7. Adanya kemudahan saat melakukan kegiatan produksi. 8. Mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat. Yeay, rangkaian listrik paralel saya sudah jadi dan berhasil nyala. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Pada rangkaian seri, lampu-lampu juga diletakkan sejajar satu baris. Contoh rangkaian seri adalah hiasan lampu pohon Natal dan senter. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun dengan cara berderet. Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Bahan dan alat yang diperlukan. Bahan 1. Baterai 1,5 volt 2 buah sebagai arus listrik. 2. Kabel 40 cm untuk mengalirkan arus listrik. 3. Switch atau saklar on off 1 buah untuk menyambung dan memutus arus listrik. 4. Triplek untuk wadah rangkaian batu baterai. 5. Adalah fittingnya 2 buah sebagai sumber cahaya. 6. Lakban atau selotip 1 roll untuk merekatkan baterai dan kabel. Alat gunting 1 buah, cutter 1 buah untuk memotong kabel. Hasil percobaan setelah alat dan bahan dirangkai seperti gambar dari percobaan yang saya buat, berhasil karena kedua lampu dapat menyala. Bagaimana listrik bisa sampai di rumah?
Secara umum, proses perjalanan arus listrik masuk ke rumah pelanggan pertama kali akan melewati tahapan besar, yaitu pembangkitan, transmisi, distribusi hingga ke rumah. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, PLTS, PLTSA, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Transmisi tenaga listrik adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Jalur yang terkoneksi untuk memfasilitasi penghantaran ini dikenal sebagai jaringan transmisi listrik. Distribusi tenaga listrik adalah tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisinya dengan menggunakan trafo. Cara menghitung biaya listrik pemakaian listrik di rumah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengecek barang elektronik yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menghitung biaya yang dikeluarkan. Catat daya semua barang elektronik tersebut dan berapa lama perangkat tersebut digunakan. Contoh perhitungan jumlah daya yang digunakan dalam sehari adalah jika rumah saya memakai daya 3300 VA, maka listrik terkena tarif 1467,28 kWh. Maka cara menghitungnya 10 lampu untuk penerangan ruangan, 5 buah lampu 11 watt, 5 buah lampu 14 watt. Dinyalakan selama 12 jam, yaitu dari pukul 18.00 sampai 6.00. Maka total daya dari lampu dalam satu hari adalah 5 kali 11 kali 12 ditambah 5 kali 14 kali 12 sama dengan 1500 watt. Mesin cuci 250 watt untuk mencuci pakaian yang dipakai selama 2 jam sehari. Maka dayanya 250 watt dikali 2 jam sama dengan 500 watt. Pompa air 200 watt untuk penyedot air dipakai 2 kali sehari. Rata-rata 2 jam. Konsumsi dayanya 200 watt dikali 2 dikali 2 jam sama dengan 800 watt. Rice cooker 350 watt untuk memasak nasi pagi. 350 watt dikali 1 jam sama dengan 350 watt. 3 unit kipas angin masing-masing 125 watt untuk mendinginkan ruangan, dinyalakan saat tidur sekitar 8 jam. Maka total dari penggunaan kipas angin dalam sehari adalah 3 unit dikali 125 watt dikali 8 jam sama dengan 3000 watt. Setrika listrik untuk menggosok pakaian atau membuat pakaian menjadi rapi dipakai selama 2 jam, maka konsumsi dayanya 300 watt dikali 2 jam sama dengan 600 watt. Kulkas 150 watt untuk mendinginkan makanan dan minuman, menyala selama 24 jam. Jadi konsumsi dayanya 150 watt dikali 24 jam sama dengan 3600 watt.
LED TV 70 watt menyala maksimal 7 jam sehari. Maka konsumsi dayanya dalam sehari 70 watt dikali 7 jam sama dengan 490 watt. LED TV 90 watt dinyalakan 5 jam sehari. Perhitungan konsumsi dayanya 90 watt dikali 5 jam sama dengan 450 watt. Setelah menghitung biaya listrik dan jumlah daya yang digunakan dalam satu hari, barulah kita bisa menghitung perkiraan tarif listrik yang perlu dikeluarkan setiap harinya. 1500 watt ditambah 500 watt ditambah 800 watt ditambah 350 watt ditambah 3000 watt ditambah 600 watt ditambah 3600 watt ditambah 490 watt ditambah 450 watt sama dengan 11.290 watt. Dalam menghitung tarif listrik, kita menggunakan satuan kWh alias kilowatt per hour atau jam. Untuk mendapatkan satuan kWh, maka 11.290 watt dibagi 1000 sama dengan 11,29 kWh. Jika telah mendapatkan angka konsumsi listrik dalam satuan kWh tersebut, kita harus mengalihkan dengan tarif dasar listrik per golongan. Jika harga per kWh adalah 1.467,28 rupiah, maka biaya listrik dalam sehari 11,29 kWh dikali 1.467,28 rupiah sama dengan 16.565,60 rupiah. Apabila sehari biaya listrik sebesar 16.565,60 rupiah, maka tagihan listrik dalam sebulan kurang lebih 16.565,60 dikali 30 hari sama dengan 496.970 rupiah. Listrik benar-benar memiliki peran penting dalam kehidupan dan kita harus bijaksana dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus tahu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita terhadap penggunaan listrik untuk berbagai keperluan. A. Contoh hak dalam penggunaan listrik. Kita punya hak untuk menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. 1. Menyalakan lampu ketika keadaan dalam rumah gelap. 2. Menyalakan televisi untuk menonton berita atau kartun kesukaan. 3. Menggunakan listrik untuk mengisi daya baterai ponsel. 4. Menggunakan listrik untuk mengisi daya komputer sebagai media belajar di rumah. 5. Menggunakan aliran listrik untuk menanak nasi di penanak nasi. 6. Menggunakan aliran listrik untuk menyalakan kompor listrik, cooker, chopper, dan blender untuk keperluan memasak. Menggunakan aliran listrik untuk mencuci pakaian dengan mesin cuci. 8. Menggunakan aliran listrik untuk water heater untuk memanaskan air. B. Contoh kegiatan dalam penggunaan listrik. Selain hak, kita juga harus melakukan kewajiban untuk menghemat listrik. Contohnya, 1. Wajib menghemat penggunaan listrik. 2. Wajib mematikan lampu ketika tidak digunakan. 3. Wajib mematikan televisi jika
tidak digunakan. 4. Wajib mencabut kabel yang terhubung dalam stop kontak jika sedang tidak digunakan. 5. Wajib melakukan pembayaran tagihan listrik selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya. Jika tidak akan dikenakan denda apapun. Adapun perhitungan besaran denda dilakukan oleh PLN berdasarkan waktu keterlambatan dan besarnya daya listrik. Hak dan kewajiban terhadap penggunaan listrik tersebut dilakukan secara seimbang supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita menghemat energi listrik akan cepat habis dan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik. Menghemat listrik adalah cara melestarikan lingkungan di masa depan. Jadi, jangan boros ketika menggunakan listrik ya teman-teman. 感谢亲爱的爸妈，给我当我这里的家，陪我胸向奔奔方向，陪伴我长大。感谢亲爱的老师，教导我无正义的事，指引人生你我方向。陪伴我长大，感谢亲爱的朋友，分享生活那快点，一起当作的闹汉诗篇，陪伴我长大。感谢热闹的小娃小少，感谢我许愿，感谢紧握的大风大雨，生涯我勇气，感谢流的水为了的家，感谢上天的大地，我们拥有彼岸的每一